Pagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa sekali. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, baiknya kita membaca doa terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Guru absen terlebih dahulu, siapa yang tidak masuk pada pertemuan kali ini? Mawar. Oke. Yang lain? Iyas. Udah ya. Oke. Sebelum Bu Guru memaparkan materi, alangkah baiknya kita mengecek semangat terlebih dahulu ya. Nanti kalau Bu Guru bilang tepuk 1, kalian tepuk 2, yes, tepuk 3, gitu ya. Sudah paham semuanya? Oke, tepuk 1, tepuk 2, belum. Tadi ada instruksi. Tepuk 1, tepuk 2, yes, tepuk 3. Lagi satu kali lagi, tepuk 1, tepuk 2, yes, tepuk 3, tepuk 1, 2, 3, yes. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, anak-anak, coba perhatikan nih. Ini Bu Guru punya alat ini namanya apa? Penggaris. Nah, biasanya kalian itu menggunakannya di dalam kehidupan sehari-hari enggak? Iya. Dibuat apa? Oke, betul sekali. Jadi kita di sini nantinya akan mempelajari terkait pengukuran. Sebelum itu, Bu Guru ingin bertanya nih kepada kalian semua. Pernahkah kamu itu mengukur panjang meja menggunakan jengkal tangan kamu, dan apa hasilnya akan persis sama dengan jengkal tangan teman? Disimpan dulu ya jawabannya ya. Lalu, mengapa sih sebuah bangunan atau perabotan rumah tangga seperti rak buku bisa miring atau rapuh jika ditinjau dari proses pengukurannya saat pembuatan, serta apa yang akan terjadi pada industri perdagangan internasional jika seluruh dunia itu tidak memiliki sistem satuan yang seragam? Apa? Kacau. Tidak konkret. Iya, betul sekali. Disimpan dulu ya jawabannya. Oke, jadi pada pertemuan kali ini Bu Guru akan memaparkan materi terkait pengukuran, yang mana tujuan pembelajarannya yaitu kalian semua itu nantinya mampu menganalisis perbedaan besaran satuan baku dan tidak baku serta urgensi FI lewat studi kasus dengan kritis. Kemudian kalian semua itu nantinya mampu memilih atau menggunakan alat ukur panjang secara presisi untuk menyelesaikan masalah yang kontekstual. Oke, sebelum itu silakan bisa di-scan terlebih dahulu soal unit tesnya untuk mengukur kemampuan awal kalian. Guru kasih waktu selama 1 menit. Oke, udah semua? Udah selesai? Udah? Sudah? Belum? Udah. Oke, selanjutnya nih. Kita masuk ke dalam masalah. Yang mana Bu Guru mempunyai studi masalah sebuah cerita rak buku Andi yang miring. Jadi Andi itu ingin membuat rak buku kayu menggunakan ukuran jengkal tangannya sendiri sepanjang 5 jengkal di sisi kanan dan juga di sisi kiri. Namun penjual memotong kayu di toko menggunakan jengkal tangan si penjual yang juga 5 jengkal saat dirakit. Saat dirakit, rak tersebut itu miring dan juga tidak stabil. Nah, Guru ingin bertanya kepada kalian semua, kenapa kok bisa miring? Karena tangannya yang berbeda. Oke, betul Mbak Tia. Kemudian, apa sih kesalahan pada saat memotong kayu tersebut? Apa kesalahannya? Tidak presisi. Oke, betul. Yang lain? Sama. Oke, luar biasa sekali ya.
Anak-anak ini udah pada pintar semua. Oke, Bu Guru di sini akan membagikan LKPD. Nantinya LKPD ini silakan diisi sesuai sintaks yang telah Bu Guru lampirkan di LKPD tersebut. Bu Guru membagi kalian menjadi empat kelompok. Oke, silakan dikerjakan selama 2 menit. Di sini Bu Guru akan menjelaskan sedikit terkait konsep dasar pengukuran. Jadi pengukuran itu sebuah kegiatan membandingkan besaran atau membandingkan suatu besaran dengan satuan tertentu. Kemudian besaran itu apa sih? Segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan secara kuantitatif. Kemudian satuan itu pembanding atau patokan standar yang digunakan dalam aktivitas pengukuran fisik. Oke, nah bisa dilihat di tabel ini ada besaran pokok dan juga satuan SI, yang mana panjang itu meter, satuannya massa kilogram, waktu ton, watt arus listrik itu ada ampere dan lain-lain. Nah ini nih yang kalian tadi yang termasuk di dalam kasusnya Andi itu ada satuan baku dan juga satuan tidak baku. Yang mana satuan baku itu telah disepakati secara internasional. Di mana ada contohnya itu ada meter, kilogram, sekon, liter dan lain-lain. Kemudian satuan tidak baku itu satuan yang nilainya itu berbeda-beda, ada jengkal, depa dan lain-lain. Next. Ini alat-alat yang bisa digunakan untuk mengukur panjang. Bahkan ada yang ingin ditanyakan dari LKPD yang telah dulu. Ini apa yang itu apa yang diukur? Oh iya. Baik, sukses saya. Benar ya, penggarisnya gantian. Ini dimulai dari sini deh. Ini dimulai dari 0 atau 1? 0 dong. Cuma dari 1 dulu. Karena penggaris itu apa itu namanya? Skalanya itu emang dari 0. Yang nomor 2 ini maksudnya gimana, Bu? Gimana sih? Yang mana sih? Oh, yang 2. Ini pengikut jengkal. Misal nih, Mbak Tia sama Mbak Awi itu mengikut jengkal, menggunakan jengkal. Kemudian Mbak Iya ini menggunakan garis kayak gitu. Udah. Ya, udah bu. Ya, ini di mana ya? Ini loh. Kamu ukur dari nama kamu tulis ini. Kemudian ya Bapak ya. Semisal menggunakan jengkal, yang bicara jengkal berarti Bapak ya. Udah semua. Dapat. Disimpan dulu ya LKPD-nya. Oke, disimpan dulu. Oke. Kita simpulkan materi pengukuran pada pertemuan yang pertama ini. Siapa yang ingin dikumpulkan? Silakan maju ke depan. Oke, Mbak Asanda. Pengukuran itu merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran fisis dengan besaran sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Yang hasilnya selalu dinyatakan dalam kombinasi angka dan satuan. Nah, dari kasus tadi, buku Andi yang miring, kita belajar bahwa penggunaan satuan tidak baku seperti jengkal tangan menghasilkan nilai yang berbeda-beda bagi setiap orang karena ukuran fisik manusia tidak sama, sehingga tidak cocok digunakan untuk keperluan konstruksi maupun ilmiah. Beri tepuk tangan untuk Mbak Asanda. Sudah ya mengerjakan LKPD-nya. Apakah hasilnya sama dengan kelompok lain? Beda. Kalau kamu berapa?
Pengukurannya satu. Nomornya berisi satu. 1,5. Terus juga oke, beda-beda. Kalau menggaris dari hasil pengukuran menggarisnya oke. Pokoknya Mbak Tias berapa? 5. Menggaris 30. Iya, ini nanti bisa itu ya, disesuaikan lagi, bisa dihitung lagi. Oke, jadi pertemuan pada pagi hari ini sudah kami dulu cukupkan. Untuk pertemuan berikutnya kalian nantinya akan mempresentasikan hasil diskusi kalian yang mana menggunakan SOP, ya kan? Dari kasus rak buku Adi yang miring itu tadi. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Semangat semuanya. Jangan lupa belajar di rumah. Jangan lupa apa itu pelajarannya tadi itu dipelajari lagi. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.